Hello everyone, welcome to my first sentence. Tidak perlu berkenalan lagi, sepertinya teman-teman sekalian udah tahu aku siapa. Di sini aku mau coba sharing tentang ilmu yang sudah aku dapat di bangku kuliah, terutama di mata kuliah manajemen PR. Jadi ngapain aja sih di matkul manajemen PR itu? Dan kita akan bahas apa ya hari ini? So ikutin terus ya. Guys, maaf bukan manajemen PR tapi manajemen penerbitan humas. Aduh maaf banget ya, sorry banget aku lagi mumet banyak pikiran. Oke, jadi di video kali ini aku akan coba sharing tentang ilmu yang aku dapat di bangku kuliah, terutama di mata kuliah manajemen penerbitan humas. Mohon maaf lahir batin. Oke guys, aku sengaja ganti kostum ya karena pengen dapat nilai gede. Bercanda, enggak sih, gak bercanda, bener. Jadi sebelum aku lanjut ke pembahasan inti, aku pengen sharing dikit ya tentang manajemen penerbitan humas. Apa sih manajemen penerbitan humas itu? Nah, supaya interaktif, yang tahu silahkan jawab di kolom komen. Kalau bener ada hadiahnya. Hadiahnya password wifi UM Bandung. Nanti aku kasih tahu kalau jawabannya benar di komen ya. Oke teman-teman, sebetulnya pembahasan yang paling inti itu aku pengen coba sharing tentang magazine atau majalah, atau teman-teman pernah dengar gak in-house journal. Nah saat ini ya, anak-anak muda khususnya kaum milenial seperti aku, kita, dan kamu ya, itu ngedenger tentang masalah majalah, koran, newsletter, atau apalagi ya, tadi itu in-house journal, asing banget gitu di telinga tuh, kayak apaan sih itu kan gitu ya. Dan emang itu kerasa banget sama aku dulu gitu. Cuman sekarang alhamdulillah setelah belajar dan diberikan ilmu oleh dosen gitu ya, sedikitnya mengetahui, oh ternyata in-house journal tuh ini, majalah tuh ini, bulletin itu ini gitu. Nah jadi ini pure opini aku sendiri ya, kalau house journal itu ialah sebuah cara komunikasi lembaga, organisasi, perusahaan, entah itu perusahaan milik negara, milik swasta, atau juga milik perorangan ya, melalui media cetak gitu kan, yang terbitnya secara berkala gitu, dan isinya itu meliputi sebuah informasi-informasi yang mana patut untuk diketahui pembaca gitu. Pinter banget ya aku, karena di sini ada laptop jadi lihat. Sebagian lihat sih ya gitu. Nah itu secara garis besar mungkin house journal itu seperti itu. Kalau misalnya ada yang kurang boleh ditambahin di komen ya. Apa aja sih bentuknya gitu kan? Di sini dikatakan kalau bentuknya itu bisa berupa buletin ya, atau newsletter, atau juga majalah, tabloid gitu, atau majalah dinding yang dulu di sekolah ada mading-mading, itu ternyata masuk ke dalam house journal juga. Dan yang terakhir kan sekarang sudah mulai digital ya, prosesnya itu bisa melalui internet gitu. Nah setelah kita mengetahui jenis-jenis host journal itu apa aja, terus dari definisinya itu sendiri host journal itu apa sih gitu kan, aku di sini mau coba untuk menganalisis gitu, analisis SWOT. Ada yang tahu SWOT itu apa? Boleh di komen, nanti aku kasih hadiah marjan botolnya aja. Jadi yang kita ketahui bersama ya, SWOT zaman SMA mungkin ya pernah belajar bahwa S-nya itu strength, itu kekuatan ya. Maaf ya ini bahasa Inggris aku terlalu bagus gitu, jadi pelafalannya agak sedikit kurang dimengerti. Dan juga ada weakness, itu kelemahan. Lalu ada opportunity, itu peluang ya. Dan yang terakhir adalah threat atau ancaman gitu. Dan di sini aku bakal menganalisis 3 jenis house journal. Pertama milik BUMN, kedua pemerintahan, yang ketiga ada milik badan usaha milik swasta gitu.
Nah, supaya gak panjang lebar lagi, mari kita analis satu-satu. Oke guys, yang pertama di sini aku sebetulnya udah bikin PowerPoint ya, cuman aku tampilin secara animasi aja ya. Jadi yang pertama ini ada host jurnal milik BUMN Pertamina. Siapa sih yang nggak tahu Pertamina ya? Yang kita biasa tiap hari isi bensin ke sana gitu kan. Aku kebayang tuh uangnya dikemanain gitu kan. Banyak banget tiap hari penjualan, nggak ada berhenti-berhentinya. Nah di sini kalau Pertamina aku lihat ya, teman-teman bisa langsung masuk ke websitenya tuh ya, bisa akses di internet gitu si host jurnal milik Pertamina ini. Ya kalau si Pertamina ini host jurnalnya masuk ke kategori majalah. Kenapa? Karena setiap satu halamannya itu aku lihat ini sampai 90 atau bahkan 70 halaman gitu. Dan ini terbitnya setiap, ada yang seminggu sekali, ada juga yang 1 bulan sekali, berkala ya, sesuai dengan tadi definisi itu. Baik, untuk pertama itu strength, kekuatan atau kelebihan ya, keunggulan daripada si host jurnal majalah milik si Pertamina ini. Ini pure opini aku sendiri, jadi kalau teman-teman punya opini sendiri juga boleh di komen aja. Pertama, si host jurnal ini memiliki beberapa keunggulan ya. Yang pertama, berjenis internet ya, dan kita ketahui bersama bahwa manfaat internet itu luar biasa. Salah satunya Pertamina bisa menerbitkan majalah atau host jurnal melalui media digital dan bisa diakses oleh orang-orang yang memang paham dengan internet gitu. Dan ini bisa diakses di mana saja. Kita tidak perlu repot-repot untuk membawa bukunya, hard file-nya gitu kan. Kayak dulu majalah itu kan bentuk langsung hard file, jarang yang bentuk internet gitu. Dengan keunggulan hal satu ini yang membuat menjadi memudahkan pembaca untuk membaca di mana saja gitu. Terus selanjutnya dalam proses penerbitan yang terdapat di website itu sudah memiliki fitur-fitur yang sangat memudahkan pembaca ketika ingin mengaksesnya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi kalau teman-teman masuk ke website resminya milik Pertamina, itu di atas udah ada merah ya, line garis merah, yang memang di sana ada fitur-fitur pertama, registrasi lembaga penyalur, investor, media dan informasi. Teman-teman tinggal klik media dan informasi, udah ngaberebet tadi bawah teh ya. Kita pebeledagan media dan informasi, ada siaran persnya. Terus ada berita energianya, ada berita CSR-nya, dan di pinggirnya tuh ada kategori. Nah di sini di kategorinya ya, kita bisa memilih gitu kan. Ada Energia ya, majalah mereka judulnya Energia gitu, bagus banget ya, kayak energi gitu, jadi power sesuai dengan nama perusahaannya Pertamina. Di sini ada Energia Weekly, berarti ini majalah yang terbit setiap minggunya. Terus yang kedua ada Energia Monthly atau majalah mereka yang terbit setiap bulannya. Tinggal klik-klik udah beres gitu, teman-teman bisa baca gitu. Itu salah satu beberapa kelebihan dari si majalah Pertamina. Yang kedua, weakness. Tadi apa ya? Weakness itu berarti kekurangannya. Nah, di balik kelebihan pasti ada kekurangannya. Kekurangannya ini menurut opini aku. Nah, karena berbasis internet sehingga di sini memiliki efek samping kepada pembaca gitu kan. Orang yang baca terus-terusan lihat layar handphone itu akan mengakibatkan kelelahan mata gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu kekurangan ya daripada si majalah host jurnal milik Pertamina ini. Selain itu kan ini juga istilahnya internet ya basisnya, sehingga orang-orang yang belum paham dengan internet mereka belum bisa untuk mengaksesnya gitu, kesulitan, harus ada orang yang membimbingnya. Selain itu juga kekurangan yang aku temukan ketika kita membuka di dalamnya si host jurnal majalah itu
tulisannya ya Allah renyek banget. Sumpah itu banyak banget sampai aku belum baca, ini baru lihat aja udah bosen pengen bacanya juga, minat bacanya udah gak ada. Apalagi orang Indonesia kan minat bacanya udah jangankan hal-hal yang panjang, informasi pendek infonya nggak dia baca, nggak dia lihat, itu apa istilahnya udah turun minat bacanya, apalagi ini dikasih yang panjang-panjang. Itu salah satu kekurangannya, apalagi kalau yang panjang kan ini udah panjang size-nya kecil-kecil jadi bingung jadi ngantuk bacanya gitu. Kayak koran sebetulnya ini kayaknya khusus buat penyuka orang-orang kayak masih suka dengan baca koran ya gitu. Di sini ada opportunity, keunggulan ya, atau peluang yang mungkin bisa dikembangkan gitu untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang tadi. Dalam beberapa majalah terdapat sampul dan juga isi halaman yang menarik. Terdapat gambar animasi gitu. Jadi ketika aku lihat ya emang di Energia Weekly ataupun Monthly, di sana si sampulnya itu dibuat animasi gitu gambarnya. Jadi ini membuat orang ada rasa ketertarikan, sedikitnya ada rasa ketertarikan untuk membuka gitu. Ya ketika sampul kok seru nih kayaknya pas dibuka aduh jong gitu. Dan ini mungkin peluang supaya ini bisa istilahnya bisalah untuk dikembangkan gitu. Entah itu bukan hanya di cover aja nih animasinya, coba dong ke dalamnya juga gitu. Dokumentasinya dibikin animasi atau ada gambar-gambar kayak komik gitu kan seru tuh kayaknya ya. Gitu. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah treat ancaman ya. Adapun ancaman terhadap situs in-house jurnal ini ya, milik Pertamina ini karena berbasis teknologi juga redaksi penulisan yang tertuang cukup panjang sehingga dikhawatirkan minat dan ketertarikan membaca juga membaca pengunjung juga terhadap situs tersebut menurun. Ini ancamannya sih ya. Jadi kekhawatirannya sih itu ya, kalau misalnya terus-terusan gak mau ada perkembangan, maka aku rasa ini situs bakal udah jarang untuk dikunjungi, kecuali ya udah buat baca-baca berita atau mungkin mau berinvestor aja gitu untuk melihat lebih detail tentang kegiatannya, itu bakal kurang kalau terus-terusan tidak ada perkembangan. Itu in-house jurnal milik Pertamina. Sekarang aku mulai masuk ke BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Itu Astra Jingga, oh bukan Astra. Jadi Astra ini apa ya nggak tahu ya, udah kita buka aja ya. Jadi si Astra ini kan sebagaimana yang kita ketahui bersama ya, kalau Astra itu adalah perusahaan otomotif ya, motor, mobil gitu kan, milik Astra. Ini juga di strength-nya, kelebihannya, aku lihat ketika lihat websitenya millennials banget gitu ya. Dengan diterbitkannya melalui jejaring internet, hal ini memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya gitu. Selain itu di situsnya itu, di situs Astranya itu udah dikelompokin nih gitu kan. Mana untuk fitur misalnya tata kelola perusahaan, ada juga hubungan investor, terus ada juga keberlanjutan dan lain-lain. Dan ini ada satu fitur yang memang bersangkutan dengan majalah, yaitu si ruang media namanya gitu. Dan si Astra ini juga ketika melihat majalahnya memiliki gaya animasi yang luar biasa gitu, kayak nonton film kartun gitu loh. Selain itu juga setiap halaman itu ada foto-foto dokumentasi gitu. Jadi ketika membuka si majalahnya ya, kita lihat, wah ini kita kayak masuk di dalam kegiatannya gitu loh. Karena setiap halaman ada foto kegiatan, setiap ada halaman ada foto kegiatan gitu. Dan selain itu juga tadi ya ada gaya-gaya animasi gitu, ada gaya-gaya kartunnya. Terus setiap paragraf, setiap redaksi, kosakata yang dipilih itu mudah dipahami dan tidak, kalau maaf aku bandingkan dengan Pertamina, tidak sepanjang Pertamina kayak koran gitu. Si Astra ini lebih
konsepnya lebih menarik, singkat, padat, dan akurat, jelas gitu. Jadi pembaca pun ketagihan buat baca gitu karena singkat-singkat ya gitu. Itu untuk kelebihan dan kekurangannya ya. Saking aku terpesona di pandangan pertama ya melihat banyak gaya animasi kartunnya yang luar biasa dengan fitur-fitur. Oh ya, aku belum sebutin ya, fitur-fitur ketika kita masuk ke satu majalah contohnya. Itu ada setiap kita membuka slide kayak buka buku. Ada suara gitu. Terus juga selain itu ketika kita buka lembaran baru kayak buka buku aja gitu. Kayak apa, membuka buku gitulah. Ya, bagus pokoknya gitu. Saking bagusnya aku sampai nggak menemukan ini apa kekurangannya gitu. Kayaknya ini kekurangan cuma satu sih, karena dia internet digital sehingga tidak bisa di-download gitu. Dan ini harus bagi orang-orang yang punya kuota gitu ya untuk mengaksesnya. Selanjutnya untuk opportunity di sini ada peluang ya, andai kata kalau si Astra ini mau untuk melakukan sebuah peningkatan, tentunya pasti ya setiap perusahaan ingin meningkat. Nah, majalahnya ini harus dikembangkan gitu ya. Tadi melalui transisinya yang luar biasa. Semoga ini bukan hanya website gitu, ke depannya ada aplikasi khusus yang emang di dalamnya juga memuat gitu ya tentang si majalah dan informasi kayaknya udah ada deh, cuman aku nggak tahu aja ya kali ya. Dan selanjutnya di sini threat atau ancamannya ya. Dalam opini aku berpandangan bahwa adapun masalah yang dihadapi ya, bagi mereka itu adanya kurang ketertarikan. Kan tidak semua orang itu tertarik dengan dunia otomotif ya. Jadi termasuk aku sendiri kurang tertarik dengan dunia otomotif. Jadi kalau misalnya orang-orang seperti aku mungkin jarang mengaksesnya gitu. Dan ini menjadi sebuah ancaman bagi si Astra ini sendiri ya gitu menurut aku. Oke teman-teman, terakhir situs atau website yang bakal aku analisis yaitu websitenya Kementerian Agama. Nah, oke teman-teman, di situsnya milik pemerintah ini aku lihat Kemenag ini gimana ya, ketika dibuka ada beberapa hal yang emang aku rasa banyak sekali kekurangannya. Pertama, sebelum masuk kekurangan kita sebutin aja dulu kelebihannya ya, si Strange-nya. Itu sih kalau dilihat kelebihannya ini basisnya internet gitu, mudah buat diakses di mana aja gitu. Fitur-fitur di dalam websitenya sudah lumayan cukup baik gitu, hanya saja ada beberapa fitur yang emang tidak bekerja gitu ya. Contoh halnya ketika aku buka majalah itu nggak bisa kebuka gitu, entah kenapa gitu ya. Dan ini kalau kita lihat kelemahannya, pertama bahwa si majalah ini udah lama gak update. Kalau kita lihat terakhir tahun 2017 ya, kalau yang aku lihat, gak tahu nih teman-teman yang lain lihatnya di tahun berapa gitu. Dan ini edisinya juga kurang teratur ya gitu. Jadi ada yang edisi 36 tiba-tiba loncat ke 40, jadi kita harus nyari-nyari dulu gitu kekurangannya tuh. Terus selain itu juga ketika kita milih majalah kita bingung karena nggak ada. Jadi cuman flat monoton gitu aja, cuma nama aja. Majalah Islam edisi sekian gitu. Nggak kayak Pertamina, nggak kayak Astra yang ada covernya gitu. Jadi nggak ada daya tarik orang-orang untuk melihat gitu. Dan ini harus ada sistem download ternyata ya teman-teman. Jadi nggak bisa streaming ya, harus di download dulu. Tapi ketika di download kok filenya nggak bisa dibuka gitu. Dan ini mungkin aku rasa kurang perawatan ya gitu. Jadi nggak bisa, nggak ada isinya gitu. Satu-satu tuh cobain nggak ada isinya gitu. Lalu ini ada peluang ya. Peluangnya cuman selain itu ada fitur yang menolong yaitu press release yang dibuatnya gitu. Jadi opportunity di sini si Kemenag ini karena mungkin mati ya, vakum majalahnya, dia membangun dari segi press release yang mungkin lebih mudah untuk dibuat ya gitu. Ini menjadi penolong sih bagi aku ya, daripada mati juga press release-nya ya. Atau gimana ini Pak Ustadz, ya udah rekrut aku aja dibuat jadi pengelola websitenya nih.
Soalnya sayang banget kan ya, apalagi pusat keagamaan harusnya lebih aktif gitu untuk menyampaikan sebuah informasi-informasi gitu ya. Tapi itu sih peluangnya kalau misal si ini ada karyawan baru untuk mengurus websitenya ya. Semoga ini bisa terurus lagi gitu dan mengisi lagi kekosongan-kekosongan majalahnya gitu. Lalu treatnya ancaman ya. Adapun masalah yang dihadapi adalah jika terus mengalami penundaan perawatan ya si website itu atau situsnya, terutama di media informasi, maka minat akses orang-orang untuk masuk ke websitenya juga bakal jadi udah nggak kurang. Mungkin kita juga sendiri udah jarang ya buat gandeng, bukan hanya apa ya, kebanyakan di antara kita juga ya udah lihat berita aja, info-info tuh nggak langsung ke website resminya karena itu kurangnya perawatan. Oke guys, mungkin itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi aku tegasin, ini pure opini aku sendiri. Jadi teman-teman kalau misalnya menemukan sebuah kesalahan atau kekeliruan, mohon untuk dibenarkan dan mohon untuk tanggapi di kolom komen ya. Karena apapun itu untuk kebaikan kita bersama juga. Dan sebetulnya ini tugas UTS ya, tugas UTS semester ini, jadi mohon untuk dimaklumi. Dan terima kasih buat yang nonton, semoga ilmunya bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa follow IG gue dan subscribe, comment, and like.